Yuk. Assalamualaikum Bu Wendy, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Tantri, Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Tantri sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Wendy hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, untuk itu saya ingin meminta bantuan kepada Ibu untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan nanti. Oh begitu. Baiklah Bu Wendy, terkait dengan pelaksanaan coaching Bu Wendy nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Wendy. Bolehkah? Oh, boleh Bu, monggo silahkan. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Tantri. Bagian mana yang nanti ingin Ibu Fenty inginkan untuk saya amati? Itu Bu, pada saat saya mengidentifikasi situasi suatu permasalahan dan saat saya mencoba untuk menggali ide rencana yang akan saya lakukan untuk oleh coaching. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya masih perlu meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Tantri. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Yang saya harapkan nanti coach bisa menemukan alternatif pemecahan masalahnya Bu Tantri. Baiklah Bu Fenty, berarti ada satu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu Fenty kembangkan ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya apa? Untuk indikator ketercapaiannya bahwa saya ingin coach akan mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan langkah-langkah yang tepat Bu Tantri. Baik, berarti indikator ketercapaian yang Ibu Fenty harapkan adalah coach bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang Bu Fenty nanti nggih. Baiklah Bu, terima kasih atas semua jawaban Bu Fenty dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Sekarang silahkan Bu Fenty melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah nanti proses coaching ini selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Makasih ya Bu Tantri ya. Silahkan Bu Fenty melaksanakan coachingnya. Baik Bu Tantri. Selamat pagi Pak Eko. Saya lihat kok Bapak agak beda ini. Kenapa nih Pak Eko? Ya Bu Yanti, untuk tahu saja ya, ini ada masalah kelas saya ini. Masalah apa ya Pak? Kalau boleh tahu, mungkin dengan Bapak bercerita bisa mengurangi beban pikiran Bapak. Ya, nah ini kebetulan sekali nih, memang saya butuh teman cerita ini. Baik Pak, gimana masalahnya apa? Ya, ini ada desa yang sering tidak masuk. Ini sudah jadi minggu-minggu ini sudah beberapa kali tidak masuk. Dan ini yang membuat saya menjadi ini tidak tenang. Saya punya perempuan muridnya, namanya si Naren. Oh, Senareng ya. Begini Pak, dari obrolan kita hari ini kira-kira Bapak itu mengharapkan apa? Ya, ini dengan ngobrol dengan Fenty ini harapannya saya bisa mendapatkan sebagai solusi atau pencerahan supaya ini saya bisa tenang menghadapi ini masalah ini. Oke Pak, hari ini berarti kita bicara tentang Naren ya. Gimana tuh Pak ceritanya? Boleh cerita lebih jelas lagi? Ya Bu, Naren itu ini sering sekali tidak masuk, dan dia di minggu kemarin itu juga pernah nggak masuk juga. Terus kebetulan dia masuk itu nggak pernah pakai surat izin, dan dia juga tidak kirim WA ke saya.
saya coba WA, katanya sakit. Kemudian ada temennya dan itu bilang itu ngomong kalau Naren ini tidak sakit, malah ini pergi dengan temannya naik sepeda motor ini si Naren ini. Itu kalau yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa nih terkait dengan kasus Naren ini? Ya, ini saya coba kemarin mencari tahu lewat teman ini sebangkunya, termasuk saya juga coba kirim WA secara jabri dengan si Naren ini, Bu. Gitu ya. Lalu apa nih Pak yang sudah Bapak dapatkan? Informasi penting apa yang sudah Bapak dapatkan dari kasus Naren? Ya, Bu, ini saya mendapat informasi dari temannya. Ternyata si Naren ini pergi dengan temannya bolos di situ. Bukan karena sakit, bukan. Dan di sini ternyata dia juga tanda tangan di surat izinnya itu palsu, karena sudah saya bandingkan dengan surat-surat izin yang sebelumnya berbeda. Tanda tangannya beda ya Pak. Betul, ya betul. Selain mencari informasi dengan teman sebangkunya nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencari informasi mungkin dari orang tuanya atau orang luar lainnya Pak? Saya sudah menghubungi orang tuanya, dan orang tuanya ini karena sibuk juga kadang tidak membawa HP, sehingga WA sering tidak bisa. Jadi saya kesulitan menghubunginya. Terus saya tanya itu yang menjual dekat rumahnya warung itu sering melihat Naren naik sepeda motor dengan itu tadi temannya sekolah tadi ada, dan ternyata ya tidak masuk sekolah itu. Gitu ya Pak ya. Selain mencari informasi dari berbagai sumber nih Pak, apa yang sudah Pak Eko lakukan dalam menghadapi Naren ini? Kemarin waktu dia sempat masuk ya, sempat saya tanya, dan dia ini memberikan penjelasan juga, tapi nanti selang berikutnya dia nggak masuk lagi, Bu. Jadi masih diulangi Masih lagi, diulangi lagi, betul gitu ya. Oh gitu. Ya. Berarti ini Naren masih mengulangi kesalahannya Masih. lagi ya, masih sering bolos lagi. Nah Pak, kira-kira rencana Pak Eko ini apa nih ke depannya? Saya ada rencana kan, intinya harus diketahui apa yang menangani masalah kedisiplinan ini ya, supaya nanti ditindaklanjuti, termasuk ini orang tuanya ini biar dipanggil supaya nanti masalahnya bisa lebih jelas dan terselesaikan dengan baik dan ada kejelasan titik temunya, seperti itu. Pak Eko, semoga rencana yang akan Bapak lakukan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Eko ya. Ya. Kira-kira ini mau dilakukan kapan nih Pak Eko? Kalau bisa secepatnya, Bu. Ini saya akan menghubungi guru yang tadi menangani kedisiplinan atau guru BK, karena ini dia sudah sering sekali melakukan ini bolos ini. Bagus Pak Eko, lebih cepat lebih bagus Naren segera ditangani agar tidak mengulangi kesalahannya lagi ya Pak Eko. Kira-kira Pak Eko nih mau melakukan apa agar kesalahannya ini tidak dilakukan lagi, khususnya Naren dan teman-temannya? Ya. Iya, karena masalah ini bisa dikatakan juga, kalau benar-benar bisa dikatakan lebih serius begitu. Jadi tentunya saya akan mengulas kembali banyak keyakinan kelas. Nah, disiplin tanggung jawab termasuk ini memberikan pengetahuan kepada siswa lain, terutama di kelas sendiri. Artinya jangan sampai peristiwa Naren ini tidak boleh terulang. Begitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Wah, ternyata rencana tindak lanjut Pak Eko ini menurut saya sudah bagus terkait masalah Naren. Kira-kira nih Pak, semoga nanti ya setelah Bapak ini melakukan rencananya, kesalahan Naren tidak diulangi lagi, anak-anak lebih disiplin dan bertanggung jawab ya Pak Eko ya. Betul. Ya. Sekarang tentunya saya lebih lega, Bu, setelah Lega ya, cerita Pak. ini tadi, dan saya juga
juga semangat, yakin kalau masalah ini pasti bisa teratasi dengan tepat gitu. Terus semangat Pak Eko, Siap. semoga Naren dan teman-temannya tidak mengulangi kesalahan lagi. Naren menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab ya Pak Eko ya. Oke. Terima kasih ya Bu Fenty, ini sudah mau mendengarkan cerita saya di hari ini Pak. Sama-sama Pak Eko. Terima kasih. Saya langsung mohon izin dulu mau ke kelas. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Baik, Bu Fenty, bagaimana dengan pelaksanaan coachingnya tadi? Berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah Bu, coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melaksanakan observasi proses coaching yang telah Bu Fenty laksanakan dengan coach tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, boleh Bu, silakan. Monggo. Bagaimana Bu Fenty menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tentunya sudah ada peningkatan lebih baik Bu dari pelaksanaan coaching sebelumnya. Apa yang membuat Ibu Fenty menilai demikian? Saya sudah mampu membuat pernyataan-pernyataan berbobot untuk coaching dalam menggali situasi yang ada dan menggali ide-ide coaching seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Fenty? Saja boleh Bu Tantri. Monggo. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching, Ibu Fenty melakukan penggalian situasi dan ide-ide dari coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah sesuai dengan indikator yang sudah kita bahas dalam tahap pra-observasi ya Bu Fenty ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya senang sekali. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Bu Fenty. Misalnya tadi saat Bu Fenty menggali informasi situasi yang sedang dibicarakan dengan coach, saya mengamati Ibu Fenty masih memberikan apresiasi yang membenarkan coach, yang sebetulnya kalau merujuk ke indikator keberhasilan yang sudah disepakati tadi, seharusnya Bu Fenty dalam memberikan apresiasi jangan berlebihan sehingga coach dapat tertantang lebih untuk mencari alternatif lain solusi penyelesaian masalahnya. Bagaimana pendapat Bu Fenty? Iya ya Bu ya. Benar sekali Bu apa yang dikatakan oleh Bu Tantri. Saya memang sering mengucapkan kalimat apresiasi yang mungkin berlebihan. Bagaimana tindakan Bu Fenty selanjutnya? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu present, yaitu kehadiran penuh agar dapat melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bu Fenty lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Tentunya saya akan mencoba melaksanakan coaching dengan sesama rekan guru di sekolah saya tentunya. Wah, luar biasa Bu Fenty yang Ibu sudah berikan untuk proses coachingnya. Semoga akan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan coaching berikutnya ya Bu Fenty ya. Amin. Terima kasih ya Bu Tantri sudah bersedia mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini. Sama-sama Bu Fenty. Semoga sukses selalu ya Bu Fenty. Saya pamit undur diri ya Bu.